Selamat siang pemirsa, saya Lucy Octaviona yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam acara Berita Lintas Peristiwa. Berita pertama, telah terjadi kebakaran pada sebuah gudang penyimpanan logistik bekas KPU yang disimpan oleh pihak KPU Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kobaran api menghanguskan 4 unit ruko yang 2 diantaranya disewa oleh pihak KPU Lubuk Linggau, Sumatera Selatan untuk dijadikan gudang logistik pada pemilu presiden tahun 2024. Ketika mendapatkan laporan, petugas kebakaran Lubuk Linggau langsung menuju ke tempat terjadinya peristiwa dengan mengarahkan 4 unit armadanya. Pintu gudang yang terkunci membuat petugas sedikit kewalahan ketika memadamkan api yang berada di lantai atas, sehingga harus memadamkan api melalui lantai 2 dengan menggunakan bantuan tangga. Api pun berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dan langsung dilakukan pendinginan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Berita selanjutnya, seorang guru di Banjarnegara, Jawa Tengah ditemukan tewas di rumahnya sendiri dalam posisi leher terjerat. Korban ditemukan tewas oleh temannya setelah 2 hari tidak terlihat mengajar. Warga Desa Kalilandak, Kecamatan Purworeja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dikejutkan dengan kabar tewasnya seorang guru berinisial EU yang sebelumnya tidak pernah terlihat mengajar selama 2 hari. Korban ditemukan setelah sang teman datang menemui korban di rumahnya untuk mencari sang korban. Kepolisian menduga bahwa kasus ini bukanlah kasus pembunuhan. Tim Inafis Banjarnegara dan juga pihak rumah sakit sempat menemukan ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, tetapi barang berharga milik korban tidak ditemukan menghilang. Meskipun demikian, karena tanda kekerasan yang ditemukan tersebut, membuat polisi setempat masih menyelidiki motif di balik kasus ini. Kita beralih ke berita internasional. Pasukan Israel telah membakar rumah sakit Indonesia di Bait Lahia Utara, Jabalia atau Gaza Utara pada Senin waktu setempat. Padahal rumah sakit itu adalah 3 dari rumah sakit yang masih berfungsi sebagian dari total 10 rumah sakit yang ada di daerah tersebut. Mengutip dari surat kabar Uni Emirat Arab The National, Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan bahwa Israel telah membakar banyak gedung yang digunakan untuk berlindung oleh ribuan orang, di mana generator rumah sakit dibom sehingga membuat aliran listrik terputus dan menyebabkan banyak pasien meninggal karena saluran oksigen mereka juga ikut terputus. Tak hanya itu, staf rumah sakit juga harus menguburkan jenazah di dalam kompleks medis yang masih dalam pengepungan. Aksi keji ini menyebabkan prioritas untuk yang terluka tidak lagi tersedia, sehingga banyak dari yang terluka dikabarkan atau dibiarkan mati kehabisan darah karena saking banyaknya korban. Diyakini, ratusan ribu orang korban masih terkepung serangan dan setidaknya 200.000 orang telah terperangkap di kamp pengungsian Jabalia di Gaza Utara selama 17 hari tanpa adanya bantuan yang masuk karena tidak diizinkan. Pergerakan sangat dibatasi dan kondisi semakin memburuk setiap harinya. Hanya 3 dari 10 rumah sakit di Gaza Utara yang berfungsi sebagian. Kita beralih ke berita selanjutnya. 5 Oktober ditetapkan sebagai HUT TNI Nasional. Dan tahun ini TNI memperingati HUT yang ke-79 dengan mengusung tema TNI Modern bersama rakyat siap mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia Maju. Segala aksi dan pertunjukan yang dipentaskan oleh TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut menjadi salah satu pemantik bagi masyarakat untuk ikut memeriahkan HUT TNI tahun ini. Sehingga bukan hanya anggota TNI saja yang bersemangat, tetapi juga para masyarakat juga ikut berantusias untuk mengikuti acara ini. Saat ini rekan saya, Fiona Cynthia, sudah bersama dengan narasumber kita. Kepada Fiona, dipersilakan. Halo Fiona. Terima kasih Lucy, saya saat ini sudah berada bersama dengan salah satu narasumber yaitu masyarakat yang ikut turut berpartisipasi pada HUT TNI yang ke-79 ini bersama dengan Ibu Fitri. Oke Ibu, kalau boleh tahu nih Ibu, kenapa Ibu memilih untuk datang ke HUT TNI AU yang ke-79 ini Ibu? Karena ingin memeriahkan, ikut memeriahkan HUT TNI ini hanya dilaksanakan 1 tahun sekali. Jadi kita antusias untuk menontonnya. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu nih datang ke tempat ini bareng sama siapa nih? Bareng sama teman-teman
satu kompleks, satu tetangga lah ya. Jadi mereka pengen nonton juga meskipun jauh-jauh kita datang ke sana. Iya. Kalau Ibu udah datang di sini dari jam berapa nih kalau boleh tahu, Bu? Dari jam 5. Iya, jam 5. Masya Allah banget ya. Dari semua rangkaian yang ada, kira-kira rangkaian apa nih yang paling Ibu nantikan di HUT TNI yang ke-79 ini? Rangkaian yang paling saya senangin itu Demon ya Mbak, pesawat, terutama pesawat itu kan bagus ya, karena kita nggak hanya sekali ini kalau lihat demonstrasi pesawat ya, setiap ada momen-momen kayak gitu pasti kita nonton. Iya. Oke, mungkin boleh jawab pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana harapan Ibu untuk TNI ke depannya? Ya. Semoga TNI untuk kedepannya semakin jaya dan semakin diperhatikan sama pemerintah, terutama Presiden, untuk meningkatkan semua ya apa misalkan tunjangan dari mereka, terutama bapak-bapak TNI gitu. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Itu saja dari saya. Saya kembali kepada Lucy di studio. Terima kasih Fiona atas berita yang sudah disampaikan di tempat acara. Informasi tadi sekaligus menutup acara berita hari ini. Saya Lucy Oktaviona, pamit undur diri.